Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Novianti Ramadhani dengan NIM 22022171. Baiklah, materi pertama yang akan saya bacakan yaitu definisi Groude Theory, di mana Groude Theory adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat refleksi dan terbuka. Ini juga bertujuan untuk membangun teori berdasarkan data yang telah dikumpulkan secara sistematis. Metode ini dikembangkan oleh Barnard Gladers dan Axel Stauros pada 1960-an. Pendekatan ini juga menggunakan pola kerja induktif di mana konsep, hipotesis, dan teori dibangun dari data. Groude Theory memiliki 3 fitur. Fitur yang utama yaitu menurut Diamond dan Holloway pada 2005. Yang pertama, prosedur analisis sistematis, di mana mengumpulkan data atau analisis data lebih terstruktur dibanding penelitian kualitatif lainnya. Yang kedua adalah tujuan konseptualisasi dan pengembangan teori, di mana bukan hanya deskriptif tetapi menghasilkan teori dan hasil. Yang ketiga adalah sampel teoritis dan perbandingan konstan, di mana data yang dikumpulkan, dianalisis, dan teori dikembangkan secara paralel. Selanjutnya yaitu adanya tujuan dari Groude Theory, yaitu tujuan utama Groude Theory adalah menjelaskan fenomena dan mengidentifikasi elemen-elemen kunci. Ini juga mengategorikan hubungan antara elemen dan mengaitkan dengan konteks. Pendekatan ini juga bertujuan untuk membangun teori dan data, tapi bisa juga teori ini dibangun secara sistematis, bukan untuk menguji teori yang sudah ada. Groude Theory cocok untuk penelitian yang berfokus pada tindakan atau interaksi menurut Warul Waidin pada tahun 2015. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Safitri dengan NIM 22022038. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik Grand Theory. Nah, Grand Theory ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu menurut Warul Walidin pada tahun 2015. Nah, Grand Theory dibangun dari data tentang suatu fenomena, bukan suatu hasil pengembangan teori yang sudah ada. Penyusunan teori tersebut dilakukan secara induktif, bukan secara deduktif, seperti analisis data tentang penelitian kuantitatif. Agar penyusunan teori menghasilkan teori yang benar, di samping itu harus dipenuhi 4 kriteria. Yang pertama yaitu ada cocok, yang kedua dipahami, yang ketiga yaitu berlaku umum, yang keempat pengawasan, yang kelima diperlukan dimilikinya kepekaan teoritik dari si peneliti. Nah, kepekaan teori ini yaitu kualitas pribadi si peneliti yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang suatu bidang yang diteliti, dan pengalaman tersebut si peneliti harus memiliki bidang yang relevan. Selanjutnya, si peneliti juga harus mampu menyusun kerangka teori berdasarkan hasil analisis induktif yang telah dilakukan. Setelah dibandingkan dengan teori-teori lain, dapat disusun teori yang baru. Lalu, peneliti untuk memberikan makna terhadap data sangat dipengaruhi oleh kedalaman pengetahuan teoritik. Nah, pengalaman dan penelitian dari bidang yang relevan dan banyak literatur yang dibaca. Hal tersebut menyebabkan si peneliti memiliki fenomena yang kaya dan peka atau sensitif terhadap kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa dalam fenomena yang diteliti. Prinsip-prinsip Groude Theory. Dari prinsipnya, Groude Theory dikatakan sebagai metode ilmiah meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu perumusan masalah, yaitu pemilihan dan perumusan masalah merupakan pusat terpenting dari suatu penelitian ilmiah. Nah, dengan memasukkan semua batasan dalam perumusan masalah ini, masalah tersebut memungkinkan peneliti untuk mengarah penyelidikan secara efektif dengan menunjukkan jalan ke pemecahan itu sendiri. Yang kedua yaitu ada deteksi fenomena. Fenomena stabil secara relatif, ciri umum yang muncul dari dunia yang kita lihat untuk dijelaskan.
Yang lebih menarik yaitu keteraturan penting yang dapat dibedakan. Ini kadang-kadang disebut juga dengan efek. Nah, fenomena meliputi suatu cakup ontologis yang bervariasi yang meliputi objek, keadaan, proses, dan peristiwa serta ciri-ciri lain yang sulit untuk digolongkan. Yang ketiga yaitu ada penurunan teori. Menurut Glaser dan Strauss, grand teori ini dikatakan muncul secara induktif dari data sesuai dengan metode constant compression atau perbandingan tetap. Yang keempat yaitu pengembangan teori. Pengembangan teori ini juga menurut Glaser dan Strauss yaitu memegang suatu perspektif dinamis pada konstruksi teori. Nah, ini dijelaskan dari klaim mereka bahwa strategi analisis kooperatif untuk penurunan teori meletakkan suatu tekanan yang kuat pada teori sebagai proses. Yang kelima yaitu ada penilaian teori. Glaser dan Strauss menjelaskan bahwa ada yang lebih pada penilaian teori daripada pengujian untuk kecukupan empirisnya. Kejelasan, konsisten, sifat hemat, kepadatan, ruang lingkup, pengintegrasian, serta cocok untuk data kemampuan menjelaskan bersifat prediksi. Nah, yang keenam yaitu grand teori yang direkonstruksi. Sama halnya konstruksi suatu makalah yang merupakan kelengkapan suatu penelitian dibanding perhitungan naratif penelitian tersebut, maka rekonstruksi filosofi metode merupakan konstruksi yang menguntungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Safira Haya dengan NIM 1902274 akan melanjutkan materi yaitu tentang tahapan metode grounded theory. Menurut Ayu dan Badiasih 2014, tahapan dari penelitian grounded theory yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahapan perumusan masalah. Substansi perumusan masalah dalam metode grounded theory memiliki bentuk umum yang masih berupa pertanyaan, memberikan fleksibilitas untuk menggali berbagai fenomena secara luas atau spesifik, tanpa menetapkan variabel mana yang relevan dengan permasalahan. Hubungan antar variabel tidak perlu dijelaskan dalam perumusan masalah. Perumusan masalah dilakukan secara bertahap, mulai dari yang umum menjadi lebih spesifik seiring dengan pengumpulan data. Rumusan masalah harus mencerminkan fokus riset dan objek yang akan diteliti. Yang kedua yaitu tahapan penggunaan kajian teoritis. Penelitian kualitatif menggunakan metode grounded theory tidak untuk menguji kebenaran suatu teori atau dipengaruhi oleh studi literatur. Peneliti tidak memiliki pengetahuan awal tentang objek penelitian, dan jika mengalami kesulitan, mereka bisa meminjam konsep dari teori sebelumnya. Jika menemukan teori baru yang terkait dengan teori lama, itu bisa digunakan untuk memperluas teori yang ada. Namun, riset harus tetap berkembang sendiri dan tidak terlalu tergantung pada teori lama. Jika hasil riset berbeda dengan teori lama, hal itu harus dijelaskan dengan membandingkan kerangka kerja yang bertentangan dan sejalan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan validitas internal dan eksternal. Dan selanjutnya itu tahapan pengumpulan data dan penyampaian. Tahap ini riset dilakukan dengan fokus membatasi variasi yang tidak relevan dan mempertajam validitas eksternal. Observasi dilakukan sebelum dan selama riset untuk mendapatkan gambaran umum kehidupan sosial, kondisi fisik dan sosial yang terjadi. Wawancara dilakukan dengan informan terpilih untuk mendapatkan ada data relevan. Riset kualitatif grounded theory menekankan pada penggalian data perilaku yang sedang berlangsung untuk melihat hubungan sebab akibat. Penyampelan dilakukan berdasarkan perwakilan konsep, tidak pada jumlah populasi. Fenomena yang dipilih digali oleh peneliti selama pengumpulan data hingga informasi baru tidak lagi ditemukan. Pengumpulan data dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, di mana jumlah sampel dapat terus bertambah sesuai kebutuhan.
Proses ini terhubung dengan analisis dan perumusan teori yang disesuaikan dengan data yang diperoleh. Metode grounded theory memandu proses ini dengan pertanyaan, riset yang terbuka, dan pengambilan sampel berdasarkan pemenuhan teoritis. Yang keempat yaitu tahap analisis data. Proses pengumpulan dan analisis data penelitian kualitatif dengan menggunakan metode grounded theory harus dilakukan secara bergantian. Analisis dan data melibatkan pengkodean untuk memecah data, membuat konsep baru, dan menyusun ulang data. Hasilnya berupa teori yang menjelaskan fenomena yang diteliti. Yang kelima yaitu tahap penyimpulan dan penulisan laporan. Proses simpulan dalam penelitian kualitatif dengan metode grounded theory tidak dilakukan berdasarkan generalisasi, melainkan spesifikasi. Tujuan dari riset grounded teori adalah membuat spesifikasi terhadap kondisi yang menjadi penyebab suatu fenomena, tindakan, atau interaksi beserta konsekuensinya. Materi selanjutnya yaitu proses analisis data penelitian grounded theory. Menurut Quasih 2018, proses analisis data dalam penelitian grounded theory bersifat sistematis dan mengikuti format standar sebagai berikut. Yang pertama, dalam pengkodean terbuka. Peneliti membentuk kategori awal dari informasi tentang fenomena yang dikaji dengan pemisahan informasi menjadi segmen-segmen. Di dalam setiap kategori, peneliti menemukan beberapa properties atau subkategori dan mencari data untuk membuat dimensi atau diperlihatkan kemungkinan ekstrim pada kontinum properti tersebut. Yang kedua, dalam pengkodean poros, peneliti mengumpulkan data baru setelah open coding. Data ini disajikan menggunakan paradigma pengkodean atau diagram logika. Peneliti mengidentifikasi kategori sentral, spesifikasikan strategi, identifikasi konteks dan kondisi menengah, dan deskripsikan konsekuensi. Yang terakhir yaitu peneliti berhasil mengembangkan matriks kondisional yang menjelaskan pengaruh sosial, historis, dan ekonomi pada fenomena. Catatan teori digunakan untuk menganalisis kode-kode dan hubungan saat melakukan coding, yang membantu dalam pengembangan teori grounded theory. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siti Safira dengan NIM 22022116 akan menjelaskan materi terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan grounded theory. Yang pertama kita jelaskan dulu kekurangan. Menurut Kosasih dalam Rebet 2020, kekurangan penggunaan model grounded theory ini yang pertama yaitu terlalu banyak memakan waktu yang lama dalam proses pengerjaannya. Yang kedua, banyak orang yang kesulitan untuk mempraktekannya kecuali pada situasi yang longgar, tidak kaku, dan tidak selalu dispesifikasi. Selanjutnya, kelebihan penggunaan model grounded theory yaitu menurut Kosasih dalam Rebet 2020. Yang pertama, kelebihannya peneliti mengikuti prosedur analisis sistematik dalam sebagian besar pendekatan. Grounded theory lebih terstruktur dalam proses pengumpulan data dan analisisnya dibanding model riset kualitatif lain. Meski strateginya sama, misalnya analisis tematik terhadap transkrip wawancara dan observasi, serta dokumen tertulis. Kelebihan yang kedua yaitu peneliti memasuki proses riset dengan membawa sedikit mungkin asumsi. Ini berarti menjauhkan diri dari teori yang sudah ada. Kelebihan yang kedua yaitu peneliti tidak semata-mata bertujuan untuk menguraikan atau menjelaskan, tetapi juga mengkonseptualisasikan, berupaya keras untuk menghasilkan dan mengembangkan teori. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh penelitian dari grounded theory seperti contoh yang di sebelah sini. Yang pertama, judulnya kemampuan berbicara anak usia 5-6 tahun dalam kegiatan jurnal pagi. Penelitian kualitatif di TK Islam Al-Azhar 6, Sentra Primer Jakarta Timur. Penulisnya Ajeng Ayu Ningtyas. Pendekatannya menggunakan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kualitatif dengan teknik analisis grounded theory. Nah, dalam analisis tersebut peneliti melakukan 9 tahapan dalam grounded theory ini.
Nah, tujuan penelitiannya yaitu bertujuan untuk menelaah fenomena mendalam mengenai kemampuan berbicara anak usia 5-6 tahun dalam kegiatan jurnal pagi di TK Islam Al-Azhar 6 Senta Primer. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah rekaman interaksi verbal atau kemampuan berbicara anak usia 5-6 tahun di saat mereka mengikuti kegiatan jurnal pagi. Untuk analisis dalam penelitian ini kemungkinan besar menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data dipelajari secara mendalam untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu dalam kemampuan berbicara anak. Sumber datanya dari dalam penelitian ini adalah anak usia 5-6 tahun yang terlibat dalam kegiatan jurnal pagi di lingkungan tertentu seperti sekolah atau taman anak-anak. Sampelnya yaitu anak usia 5-6 tahun dalam kegiatan jurnal pagi di TK Islam Al-Azhar. Metode pengumpulan datanya pada penelitian ini mencakup observasi langsung, rekaman audio atau video, dan wawancara dengan guru atau pengasuh. Generalizability-nya yaitu dalam penelitian kualitatif seperti ini, generalisasi biasanya bersifat terbatas dan tidak dimaksudkan untuk mewakili populasi secara luas, tetapi lebih pada pemahaman mendalam mengenai fenomena dalam konteks tertentu. Namun, pada penelitian ini mungkin dapat digeneralisasi dalam konteks yang serupa seperti di sekolah-sekolah atau lingkungan pembelajaran dengan karakteristik yang mirip. Generalisasi dalam penelitian kualitatif seringkali lebih berfokus pada transferabilitas, yaitu sejauh mana hasil penelitian ini dapat diterapkan atau dipahami dalam situasi lain yang memiliki konteks atau karakteristik yang sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.